Shalom, damai sejahtera Tuhan bersama dengan kita sekalian. Mari saya mengajak kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diberikan tema kepada kita, doa pemungut cukai. Saya mengajak kita memperhatikan bagian perikop firman Tuhan di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Kita telah memasuki Minggu Advent yang ketiga, dan puji Tuhan di dalam arak-arakan iman dan rasa sukacita kita menyongsong bersama-sama perayaan Natal ke depan ya. Dan biarlah kesempatan-kesempatan ini semakin kita gunakan untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dan merasakan segala kasih dan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita semua. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Jika sudah mendapatkannya, mari kita berbagi. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Bapak, Ibu, Saudara sekalian akan membaca ayat yang genap. Di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14, satu ayat bergantian, dimulai dari saya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Amin. Berbahagia setiap kita yang merenungkan dan kita yang melakukan dalam kehidupan kita di keseharian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Agustus yang lalu ada nyanyian yang sangat diviralkan kembali oleh Farel ya. Viral oleh Farel Prayoga. Ada yang tahu nyanyiannya? Mungkin ini viral sampai nggak tahu ini Dokter Tony di Singapura dengar nggak? Wong kong ini gimana lagunya? Kok dibanding-banding ke gitu ya. Saing-saing ke yo mesti kalah. Berharap engkau mengerti. Kita bisa lanjutkan ya. Di hadapan Tuhan kita butuh belas kasihan. Ini saya ubah sendiri. Lagu yang sangat viral dan cukup menghibur dan memberi harapan, penghiburan, penguatan bagi orang-orang yang kalah di dalam hidup ini. Bagi orang-orang yang mungkin dianggap tidak menang, yang rendah dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa kita tidak suka dibanding-bandingkan dengan yang lain ya. Tidak ada orang yang suka dibanding-bandingkan. Kalau kita dibandingkan dengan orang yang lebih baik dari kita, yang lebih tinggi dari kita, jadi loro hati kan gitu ya, ngenes hati ini. Tapi kalau kita dibanding-bandingkan dengan orang yang lebih rendah dari kita, yang lebih di bawah kita, ya bisa saja menurut bahasanya wong Jawa Timur itu iso gedindase gitu ya. Kita bisa merasa sombong, kita bisa merasa lebih di atas begitu. Ya itulah kecenderungan kita manusia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka sesungguhnya di hadapan Allah kita juga perlu apa adanya. Tanpa harus melihat ke kiri atau melihat ke kanan, kita tidak bisa merekayasa keadaan kita di hadapan Tuhan
Supaya Tuhan bisa melihat kita ini begini atau melihat kita ini begitu dengan kita membandingkan dengan orang lain. Maka kita perlu datang kepada Allah itu dengan sungguh-sungguh kerendahan hati. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, maka di dalam perenungan singkat kita pada saat ini, pesan singkatnya adalah bahwa Allah itu akan meninggikan orang yang merendahkan diri di hadapannya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kalau kita melihat perikop ini, Tuhan memberikan masalah problem yang terjadi pada saat itu mulai dari ayat yang ke-9. Yang mengungkapkan di sana ada masalah yang selama ini seringkali dilakukan oleh orang-orang beragama. Ayat 9 menunjukkan masalah yang terjadi di dalam spiritualitas orang beragama itu seperti apa. Masalah orang beragama yang merasa dirinya itu lebih baik daripada yang lainnya. Merasa dirinya lebih benar daripada yang lainnya di hadapan Allah karena dia membandingkan dirinya di hadapan yang lain. Itu masalah yang bisa terjadi. Tuhan memberikan contoh itu pada akhirnya di dalam doa dua orang. Doa orang Farisi, doa pemungut cukai. Dan kalau kita melihat sebetulnya orang Farisi ini berdoa menyampaikan doa syukur di hadapan Tuhan. Dan itu doa yang umum pada saat itu Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Gak ada masalah itu dengan doa syukur untuk menerima atau melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, itu gak ada masalah. Doa yang umum. Aku bersyukur kepadamu Tuhan untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya. Lalu orang Farisi ini membuat list, ya, membuat daftar-daftar bagaimana keberhasilannya. Bagaimana kebaikan-kebaikannya di hadapan Tuhan. Bagaimana ketaatannya ketika dia memelihara firman Tuhan. Dia lakukan dalam hidup sehari-hari. Ini kan baik Bapak Ibu ya, ini baik. Sampai di sini, ini kita bisa terima. Ini kita bisa mengerti di dalam doa syukur. Jika seseorang berdoa dengan rasa syukur yang sungguh, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menolong hidup saya, memberikan segala yang baik. Tuhan menguatkan saya untuk tetap setia, untuk tetap bisa melaksanakan firman-Nya dengan baik. Itu sangat baik. Namun Bapak Ibu yang menjadi masalah selanjutnya adalah setelah orang Farisi ini melihat orang lain, setelah orang Farisi ini memandang rendah orang lain, ini yang jadi masalah. Merasa dirinya akhirnya lebih tinggi, dirinya lebih benar dibandingkan yang lain. Wah, ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Ini bukan lagi rasa syukur di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, namun doanya ini menjadi doa orang yang akhirnya congkak. Orang yang akhirnya sombong Bapak Ibu, terlebih saat ia membandingkan dirinya dengan pemungut cukai. Ini pemungut cukai ini. Wah, yang gak selevel lah dengan dia. Akhirnya dia tidak lagi bisa sedang berdoa sungguh di hadapan Tuhan. Akhirnya dia menjadi hakim atas orang lain. Dia akhirnya menjadi orang yang merasa benar karena melihat orang lain. Ia merasa lebih baik. Dia merasa lebih menang, merasa lebih layak di atas kerendahan dan ketidaklayakan orang lain, dalam hal ini pemungut cukai itu. Ini adalah problem Bapak Ibu. Orang yang berdoa bukan lagi di hadapan Tuhan, tapi orang yang berdoa di hadapan orang lain. Orang Farisi ini kelihatannya berdoa, tapi sesungguhnya enggak. Dia sedang cari muka di hadapan Tuhan. Dengan apa? Merendahkan yang lain. Orang Farisi ini bukan sedang bicara dengan Allah. Tetapi dia berbicara di hadapan orang lain, di hadapan pemungut cukai ini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama dengan semua orang lain. Bla bla bla, kemudian tidak sama seperti pemungut cukai ini. Wah, ini udah terang-terangan Bapak Ibu. Yang merasa kalau mau disandingkan, disaingkan dengan pemungut cukai, sekali lagi ya bukan levelnya lah. Saya pasti di atas pemungut cukai ini. Ada semangat kompetisi, ada semangat perbandingan di sini Bapak Ibu sering kasih Tuhan.
Saya lebih baik dari kamu. Hai pemungut cukai, siapa kamu? Saya memang mungkin ya tidak sempurna lah saya ini juga sebagai orang yang di hadapan Tuhan pasti ada kesalahan. Tapi saya masih mending daripada kamu pemungut cukai. Levelnya nggak sama lah. Saya masih di atas angin lah daripada kamu. Ini kira-kira yang muncul di dalam dramatisir saya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini adalah kecelakaan besar bagi orang beragama yang kusuk di hadapan Tuhan. Terjebak dalam dosa yang lain. Di dalam kecongkakannya. Mengandalkan kebenaran yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya. Ini problem bagi kita semua juga di hari ini juga bisa terjadi. Itulah sebabnya bagi kita perlu berhati-hati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Termasuk saya hamba Tuhan, termasuk kita semua yang melayani. Dunia kita ini adalah dunia persaingan. Ya, dunia kita ini adalah dunia pembandingan satu dengan yang lain. Dunia kita ini adalah dunia yang sedang mengejar prestasi-prestasi yang perlu kita dapatkan. Manusia mau menyatakan dirinya itu layak karena apa? Karena yang lain itu sudah dikalahkan. Yang lain itu lebih rendah dari dirinya dan kurang layak sehingga kita merasa lebih layak daripada yang lain. Itu dunia ini Bapak Ibu. Ini budaya yang tanpa kita sadari itu sebetulnya secara halus dia sudah masuk dan dia mewarnai alam pikiran kita sejak kita mungkin masih kecil. Merasuk dan membuat kita membentuk diri tentang kelayakan diri dan kebenaran diri ini sejak kita mungkin masih kecil. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kita dipengaruhi oleh cara berpikir seperti ini. Sejak sekolah itu guru memberikan apa itu ranking kan ya, ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4 sampai seterusnya sampai yang terakhir ranking 40 begitu. Wah kalau pas levelnya kita di ranking 40 nggak tahu perasaannya gimana Bapak Ibu. Ranking 40, siswanya 40. Wah ya undil dewe kan itu ya. Ya paling enggak kita 10 besar lah kan ya. Ranking-ranking ini membuat akhirnya seseorang atau murid itu menempatkan diri di dalam statusnya Bapak Ibu. Ya kenyataan sekolah juga sudah mengajarkan seperti itu. Anak kita kalau ujian, setelah itu ujian dibagi kan hasil ujiannya kan. Gitu. Dapat berapa? Dapat berapa? Cah kamu dapat berapa? 90 Pak. Oh ya, Gus. Tapi enggak berhenti di situ koncomu si Susi untuk piro? Kan gitu. 95. Loh kok kamu kok kalah sama. Akhirnya gitu kan Bapak Ibu. Kalah sama Susi. Si Rudi piye? Rudi dapat 85. Oh kamu sih mending gitu daripada si. Nah itu loh Bapak Ibu. Pembanding-pembanding yang terus kita hembuskan dalam cara berpikir kita di tengah-tengah dunia ini. Untuk menempatkan dan menggambarkan pada anak kita posisi mereka itu. Di hadapan yang lain. Si Ani dapat berapa, si Susi, si Rudi, dan semua tuanyakan semua. Ini mama-mama atau papa-papa juga ya. Mama-mama jadi bingung, kepo dengan anaknya orang lain dapat berapa akhirnya. Dalam hidup kita, sama semua sehari-hari kadang kita juga dipengaruhi oleh ini Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Di dalam hidup sosial kita, kemasyarakatan kita sangat dipengaruhi bagaimana kita bisa memberi begitu hormat orang yang ada di atas kita. Dan kita kemudian menganggap remeh orang-orang yang levelnya kira-kira di bawah kita. Itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ya mungkin kita enggak selalu di atas lah sekali lagi ya. Tapi setidaknya kita enggak di bawah-bawah amat. Kita kalau bisa itu levelnya ya lumayan lah. Saya katakan tadi bisa 10 besar, 15 besar. Sudah lumayan. Paling tidak begitu. Itu anggapan-anggapan dunia yang membawa kita pengaruhnya sangat besar untuk melihat siapa diri kita. Kadang-kadang keluarga itu wah bersyukur gitu ya. Ibu saya juga pernah mengatakan syukur tok ibu iki walaupun ngene-ngene yo gitu. Anak yo mentas nggak morat marit. Puji Tuhan, puji syukur. Bagus nggak di sini? Bagus. Tetapi nggak bagus jika dilanjutkan Bapak Ibu.
Bagus enggak bagusnya apa? Iku lho, iku deloken tangga kene. Wah, anake morat-marit ya. Kan itu. Ora karu-karuan gitu ya. Wah, ini jadi enggak bagus Bapak Ibu. Banding-bandingkan dengan yang lain, kita bersyukur dengan keadaan yang baik gitu ya. Tapi di atas morat-maritnya tetangga-tetangga yang anaknya kacau balau gitu ya. Tanpa kita sadari kita merasa punya identitas baik Bapak Ibu. Karena yang lain kurang baik. Ini masalah Bapak Ibu. Kita menjadi hidup hanya akhirnya di hadapan manusia saja. Bukan di hadapan Allah. Kita tidak pernah dengan sungguh melihat kebobrokan diri kita. Dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan karena kita masih merasa lumayan jika dibandingkan si A, si B, si C, dan yang lainnya. Akhirnya kita tidak bisa lagi berdoa dengan penuh kejujuran di hadapan Tuhan. Saat berdoa itu bukan doa, tapi hanya untuk menyatakan diri kita ini berdasarkan perbandingan dengan orang lain, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Maka dulu pernah saya sampaikan, hati-hati kalau kita mendoakan jemaat yang lain, misalkan jemaat yang lama tidak ke gereja, misalkan. Kita doakan mereka yang undur dari Tuhan sudah lama nggak ke gereja. Wah, kesempatan nih, doakan buat mereka nih, suaranya keras ini. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Tanto yang lama undur dari Tuhan. Bapak Tanto yang selama ini mungkin lebih mementingkan kepentingan dunianya, yang sudah meninggalkan Engkau, yang tidak mau berkorban bagi Tuhan, yang tidak mau melayani lagi Tuhan, kiranya Engkau ingatkan dia, tegur dia. Wah, marem rasanya. Maksud saya bukan berarti kita tidak boleh mendoakan bagi saudara-saudara kita yang undur atau undur dari ibadah atau dari persekutuan Bapak Ibu. Tapi jika kita tidak hati-hati Bapak Ibu, jika tidak disertai keprihatinan dan rasa empati kita, bahkan kerendahan hati kita, ketidaklayakan kita, maka doa itu menjadi saat di mana kita menjadi hakim atas sesama kita. Apalagi disertai kejengkelan. Nah, Tuhan bisa gitu Bapak Ibu. Muangkel harus dibesui bolak-balik. Didoakan dengan kejengkelan. Misalkan begitu ya. Akhirnya merasa kita lebih baik dari dia. Dan kita mendoakan orang itu yang rohaninya dianggap lebih rendah dari kita Bapak Ibu. Ini perlu hati-hati. Kita menjadi tidak lagi memiliki kepekaan tentang kebobrokan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Dan kita tidak peka terhadap kebutuhan belas kasih terhadap diri kita dari Tuhan. Dan ini justru akan menjauhkan kita Bapak Ibu dari Allah. Dan membuat kita menipu diri kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa merendahkan dirilah di hadapan Tuhan. Enggak lah Kak Tanto, saya kalau berdoa di hadapan Tuhan saya enggak sombong-sombong gitulah. Saya pasti merendahkan diri. Mohon ampun Tuhan untuk dosa-dosa. Saya ini orang yang sudah berdosa, orang yang gagal, orang yang jijik, orang yang jelek dan lain sebagainya. Sepertinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ujiannya bukan di situ. Apakah kita betul merendahkan diri atau tidak? Tapi ujiannya bukan di situ. Ujiannya itu yaitu saat orang lain menyoroti dosa, kelemahan dan membicarakan kebobrokan kita. Ujiannya di situ. Apakah kita menjadi tidak terima dengan itu semua? Kan begitu Bapak Ibu. Kadang aneh kan? Kita tidak terima kalau orang menganggap kita itu rendah. Menganggap kita itu berdosa. Menganggap kita itu ya orang yang gagal lah istilahnya begitu. Orang yang rendah. Kita nggak terima itu. Tapi secara pura-pura jadinya kalau kita di hadapan Tuhan itu menganggap diri kita begitu rendah. Begitu berdosa. Ketika giliran orang melihat dan mengatakan kita memang rendah dan berdosa, kita nggak terima. Ini kan jadi aneh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita masih memiliki pembanding-pembanding itu dan merasa saya something. Saya masih sesuatu daripada kamu. Maka kita nggak bisa terima. Karena kita masih membandingkan diri kita dengan orang lain. Itulah yang membuat kita akhirnya sulit untuk bertumbuh dan merubah diri.
Kita nggak bertumbuh kemana-mana karena kita merasa tetap lebih oke, lebih baik daripada si A, si B, dan si C, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ini loh Bapak Ibu yang perlu kita renungkan di dalam doa pemungut cukai ini. Bagaimana dengan pemungut cukai? Apa sih yang membedakan pemungut cukai ini dengan orang Farisi? Sebetulnya enggak beda, mereka sama-sama orang berdosa. Pemungut cukai juga bukan orang yang benar. Orang Farisi juga bukan orang yang benar sebetulnya. Pemungut cukai ini juga tidak punya kualitas hidup yang bisa dianggap baik sehingga Tuhan Yesus lebih berkenan kepada pemungut cukai ini. Bukan itu. Pemungut cukai ini adalah orang yang berdosa juga sekali lagi. Bahkan digambarkan dengan jelas apa yang dia katakan di sana. Dia enggak berani menengadah ke langit. Dia menundukkan diri, bahkan memukul dirinya. Ia berkata, kasihanilah aku ya Allah orang berdosa ini. Ia bukan orang yang datang kepada Tuhan dengan segala kebaikan-kebaikan. Tetapi datang sebagai seorang yang berdosa. Dan ini Bapak Ibu membutuhkan kerendahan hati yang sungguh. Pemungut cukai ini juga tidak menyebut orang lain, dia tidak membandingkan dengan orang Farisi dan enggak penting juga, enggak perlu juga, enggak berguna juga. Dia datang apa adanya dirinya di hadapan Tuhan. Ia datang dengan hanya mengharap Tuhan, belas kasih-Mu Tuhan. Ia datang sebagai pengemis di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa dipakai di dalam dirinya untuk ditukar balik menjadi barter di hadapan Tuhan. Tuhan itu bisa melihat dirinya dan berkenan kepadanya. Tidak ada. Inilah Bapak Ibu, inti dari kekristenan itu. Berharap belas kasih Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Lihatlah pemungut cukai ini. Dia bukan dibenarkan karena jasanya, enggak ada itu. Karena kualitas, karena prestasi moralnya, karena ibadahnya yang lebih baik dari orang Farisi. Bukan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, sebenarnya kedua orang ini, pemungut cukai dan orang Farisi ini, sebetulnya mereka sama-sama terbuka di hadapan Tuhan. Sama-sama kelihatan sebagai orang berdosa di hadapan Tuhan. Tapi yang satu ini mengakui dan membutuhkan belas kasih Tuhan. Tapi yang satunya coba menutupi dirinya dengan apa yang dia miliki. Dan apa yang dia bisa banggakan. Tapi Tuhan melihat dengan persis seluruh kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara Tuhan, ini penting bagi kita. Karena Tuhan sendiri mengatakan kepada kita, Tuhan Yesus datang bukan untuk mencari orang yang benar. Tapi orang berdosa. Walaupun sebenarnya enggak ada orang yang benar itu. Semuanya harus mengaku dosa. Tapi ada beberapa orang mungkin saja yang merasa benar. Itu bisa terjadi. Menutupi dosanya itu dengan ritual ibadah. Menutupi dosanya itu mungkin dengan cara-cara perbuatan baik yang lainnya. Dalam doa, dalam pelayanan dan lain sebagainya yang dianggapnya benar. Maka Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah tahu hidup kita. Justru Bapak Ibu, karena kita berhenti membenarkan diri kita, maka kita bisa melihat belas kasih Tuhan. Dan kebenaran Tuhan Yesus itu diberikan kepada kita. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ketahuilah bahwa kita tidak dapat menampakkan yang baik untuk menyembunyikan dosa dan kesalahan. Allah menyelidiki seluruh hidup kita sampai sedalam-dalamnya. Kita tidak dapat menggunakan baik itu pelayanan kita mungkin,
kebaikan kita, doa-doa kita, ibadah kita untuk merayu Allah agar Allah memaklumi dosa-dosa kita, memaklumi kelemahan kita. Nggak bisa, Bapak. Aku punya kelemahan gitu. Tapi juga kan kelebihanku banyak toh. Misalkan begitu. Lihat dong kelebihannya. Tuhan, lihat dong kelebihannya dong Tuhan. Kelemahannya ya dimaklumi lah Tuhan. Karena aku juga punya kelebihan. Bukan hanya lihat kelemahannya saja Tuhan. Kira-kira di dalam parafrase seperti itu Bapak Ibu. Kelebihan itu kita semua mungkin saja punya. Pastinya punya. Tapi biarlah orang lain yang lihat. Biarlah orang lain yang merasakannya. Tidak perlu kan kita endorse diri. Tidak perlu kita juga memperlihat-lihatkan. Tidak perlu kita juga mengumum-umumkan kepada Tuhan. Bagian kita adalah kita harus lebih peka terhadap dosa dan kelemahan diri kita. Sehingga setiap kita datang kepada Tuhan dalam kesadaran ini. Kita selalu membutuhkan belas kasih dari Yesus. Itu Bapak Ibu, mari. Itu yang akan mengubahkan hidup kita. Yang akan membuat kita bertumbuh. Di dalam masa-masa minggu-minggu Advent ini Bapak Ibu, kita mengasah kepekaan akan dosa dan kelemahan kita. Sehingga panggilan Tuhan di dalam hati kita itu bisa terasa lebih nyaring. Bahwa Allah itu telah memperhatikan kita. Dan bahkan dia sudah merancang keselamatan itu dengan datang ke dunia ini untuk menebus kita yang berdosa. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Orang percaya terus menghidupi dan menghayati betapa kita memerlukan belas kasih. Kebenaran Kristus setiap saat. Supaya kita bisa berubah menjadi orang-orang yang bertumbuh. Kita tidak menjadi seperti orang Farisi. Dan semua itu bisa dimulai ketika kita belajar menjadi seperti pemungut cukai ini di dalam doa-doa yang dipanjatkan. Pada saat kita mungkin nanti atau mungkin sekarang Bapak Ibu sudah mulai bisa melayani mungkin. Sudah mulai setia. Keadaan kita mungkin sudah mulai baik. Keluarga kita sudah mulai baik. Pekerjaan kita juga sudah mulai aman. Dalam kehidupan finansial kita juga sudah membaik. Mari kita tetap sadar sebagai seorang pengemis di hadapan Tuhan. Dan menjadi sahabat bagi sesama kita. Di dalam pergumulan mereka. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang terus membawa kita menyadari betapa besar kasih-Nya dan betapa kita memerlukan cinta kasih Tuhan. Dialah yang akan memberikan kesempurnaan itu dan kebenarannya melalui karya keselamatan di atas kayu salib. Bagi setiap kita yang dapat menghayati, ayat penutup kita Matius 5 ayat 3 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.